Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kajian kita dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم walahum azabun alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa dzakirin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah seorang yang dapat kemudahan menuju ke surganya karena kita menyempatkan diri untuk berada dalam majelis ilmu, majelis yang sangat mulia, majelis yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya akan memudahkan kita menuju ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surganya. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya termasuk kita insya Allah di dalamnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di malam hari ini kita akan belajar bersama-sama hadis Arba'in yang ke-33. Bunyi hadisnya adalah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'tan nasu bid'awahum la adda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Lakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Hadisun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau yu'tan nas, seandainya manusia itu selalu diberi bidakwahum, pengabulan pengaduannya. Seandainya pengaduan setiap manusia itu dikabulkan, la adda'a rijalun amwala qaumin, maka setiap orang akan mengadukan harta satu kaum, wa dima'ahum, dan darah mereka. Ya, kalau dimudahkan untuk mengadukan sebuah aduan, maka orang itu akan mudah sekali untuk mengadukan apapun. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lakinnal bayyina 'alal mudda'i. Tapi bukti itu harus diberikan kepada siapa yang melaporkan, yang mengadukan.
wal yamin, dan sumpah ala man angkaro, terhadap orang yang mengingkari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah minuman angetnya sudah datang. Ya, silahkan diminum ya, biar tidak ngantuk, tetap semangat ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali tentang manusia. Ya. Karena apa yang Rasulullah sampaikan di dalam hadis ini itu tidak bisa lepas dari interaksi kita antar sesama manusia. Ibu, Bapak, manusia itu makhluk yang unik. Sehingga tidak bisa didefinisikan hanya dengan satu definisi saja. Karena manusia itu tidak bisa didefinisikan dengan satu definisi, maka para ilmuwan itu mendefinisikannya sesuai dengan bidang masing-masing. Contoh, para sosiolog, ya, ahli-ahli ilmu sosiologi mengatakan manusia itu sebagai zon politikon, makhluk yang bermasyarakat. Berbeda dengan ahli ekonomi. Ahli ekonomi mengatakan manusia itu homo economicus, ya, makhluk yang suka berekonomi, artinya bertransaksi. Manusia itu ya bertransaksi. Ya. Beda lagi dengan para ahli bahasa, ahli budaya, mengatakan manusia itu homo symbolicus, makhluk yang senang dengan simbol-simbol. Kayak baju, kayak peci, ngomong, itu kan semuanya simbol. Nah, kalau manusia, kalau hewan simbol nggak? Bicara nggak Bapak Ibu hewan? Nggak ada yang tahu ya? Sama, saya juga nggak tahu. Ah, ya. Ya, ya. Artinya hewan itu ngobrol nggak gitu? Ada bahasa hewan tidak? Kalau misalkan Nabi Sulaiman itu mengerti bahasa hewan, maksudnya itu adalah bahasa atau lebih kepada perilaku hewan. Kalau Nabi Sulaiman itu mengerti bahasa hewan, berarti hewan juga makhluk simbol itu. Karena ketika dia berbicara, itu sudah menunjukkan bahwa dia senang dengan simbol. Karena bahasa sendiri itu adalah simbol. Cuman bahasa hewan gimana? Terus kalau sedang ngobrol itu kita taunya gimana gitu. Jadi hewan itu kan tidak ngobrol. Cuman perilakunya saja. Oh tahu kalau begini ini namanya sedang sayang-sayangan. Kan gitu ya. Kalau begini main-main. Tapi bagaimana mereka mengungkapkan itu dengan kata-kata, kita tidak tahu. Nah hadirin, jadi itulah definisi manusia menurut beragam ilmu. Karena memang manusia tidak bisa didefinisikan dengan satu definisi. Jangankan definisi, Allah menciptakan manusia yang bermiliar-miliar jumlahnya ini juga tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Yang mungkin tidak bisa didefinisikan itu karena saking berbedanya semuanya. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit sawo matang, ada yang berkulit kuning, ada yang berkulit ya, rambut berbeda-beda, hidung berbeda-beda, mata berbeda-beda. Jadi miliaran manusia yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada satupun yang sama. Walaupun kembar, pasti ada bedanya. Kalau manusia kan mampunya hanya berapa macam sih?
Paling hanya berapa macam. Ini Allah miliaran. Tidak ada yang sama satupun. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya perbedaan-perbedaan yang ada yang Allah ciptakan itu untuk semakin menyempurnakan hidup manusia. Apakah kesempurnaan itu karena pengetahuannya, ya, atau kesempurnaan itu karena sikap hidupnya yang menjadi semakin sempurna. Kalau kita tidak mengetahui ada orang yang berkulit hitam, maka kita tidak akan tahu ada orang yang berkulit putih. Karena taunya ada yang berkulit putih, itu adanya yang berkulit hitam. Kan begitu. Nggak ada hitam, nggak ngerti Bu itu putih atau warna apa, nggak ngerti. Itu kan kesempurnaan pengetahuan, sehingga kita bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam. Mana yang selain putih dan mana yang selain hitam. Karena kita mengetahui. Ya. Ada orang yang hidungnya mancung, akhirnya kita tahu ada orang yang berhidung pesek. Seandainya nggak ada yang mancung, kita nggak tahu. Kalau ada yang pesek, ya, kita susah lagi mendefinisikannya. Kalau hidung kayak begini ini mancung apa pesek, kan begitu. Tapi karena kita melihat ada hidung yang mancung, jadi tahu ada hidung yang pesek. Ada yang setengah mancung, setengah pesek juga ada mungkin. Ya. Nah, itu perbedaan-perbedaan untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Kita semakin sempurna pengetahuannya. Dan kehidupan kita itu semakin indah. Hanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik upaya Allah untuk menyempurnakan kehidupan manusia agar manusia itu bahagia, tetap saja perbedaan itu memunculkan hal-hal yang negatif. Ada perselisihan, ada perpecahan, ada perdebatan. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena tadi, perbedaan tadi. Ya. Jangankan yang warna rambutnya berbeda. Yang rambutnya hitam saja isi kepalanya bisa berbeda-beda. Jadi memunculkan perdebatan. Ya, memunculkan perselisihan. Ya, sampai ke tingkat yang lebih ekstrim lagi memunculkan permusuhan. Ya, kalau tidak ada permusuhan itu tidak akan mungkin terjadi Gaza itu diserang sama Israel kan gitu. Tidak mungkin terjadi peperangan. Ya, tidak mungkin terjadi saling bunuh membunuh. Ya, tidak mungkin terjadi saling menghancurkan kan gitu ya. Tidak mungkin. Tapi sebagai sebuah sunatullah, perbedaan itu ternyata melahirkan berbagai macam problematik dalam kehidupan manusia. Nah, maka Islam mengatur sedemikian rupa secara rinci agar kebahagiaan hidup manusia itu tetap terjamin. Maka Islam itu disebut dengan dinul adalah, agama keadilan. Hanya keadilanlah yang bisa membahagiakan orang lain. Bu, Pak, kalau kita sekarang merasa tidak bahagia, karena bisa jadi pejabat negara kita ini tidak berbuat adil kepada kita, kan gitu. Ya, pemimpin kita ini tidak adil kepada kita. Ya, akhirnya kita merasa hidup tidak bahagia. Ya. Akhirnya kita suka melakukan pelanggaran terhadap aturan negara. Wong pimpinannya juga ya sampai naik dewe, misalkan gitu ya. Ya, sedikit-sedikit langsung buat kepres ya, keputusan presiden misalkan ya. Ini misalkan bukan sebenarnya. Ya, karena sekarang presidennya kan baru jadi kita nggak tahu ya. Jadi akhirnya seperti itu. Nah, Islam mengatur sedemikian rupa agar setiap orang itu tidak saling menganiaya. Ya, tapi semuanya memiliki sikap yang
proporsional. Salah satunya adalah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan dalam kitab hadis Arba'in yang ke-33 ini. Ya, hadis ini berbicara tentang kalau ada seseorang yang menuduh orang lain, ya, maka orang yang menuduh itu harus memiliki bukti. Dan orang yang dituduh itu harus siap untuk bersumpah. Ini kan sebuah keadilan. Hadirin, kalau Islam tidak menetapkan tuduhan itu disertai dengan bukti, maka setiap orang akan mudah sekali untuk menuduhkan sesuatu. Ya. Nah, lembaganya diaturlah dalam Islam. Ada qadhi, ada seorang hakim. Hakim itulah yang akan memutuskan setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tapi menjadi hakim itu tidak ringan. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, dari 3 orang hakim, maka 2 masuk neraka. Ya, 1 masuk surga. Artinya perbandingan hakim yang masuk ke surga itu lebih sedikit daripada yang masuk ke neraka. Menunjukkan beratnya tugas seorang hakim. Beratnya itu bukan karena pekerjaannya, tapi bagaimana bersikap adilnya itu yang tidak mudah. Itu berat. Karena untuk sikap adil itu kadang-kadang terkalahkan oleh tumpukan kertas yang berwarna. Ya, ya. Kalau sudah ada tumpukan kertas itu kan agak susah. Dolar. Sulit sekali untuk menghindar. Ya, atau kalau disertai dengan ancaman. Ya, ya. Sementara perlindungannya sangat lemah. Karena hakim itu taruhannya nyawa Bapak Ibu ya. Ya dulu kan ada hakim ya, Saprudin, siapa tuh yang ditembak itu oleh suruhannya Tommy itu. Ya, gara-gara memutuskan yang tidak sesuai dengan keinginan Tommy Soeharto ketika itu. Dan Tommy-nya sudah di penjara juga. Walaupun sudah di penjara tetap kaya aja kan itu ya. Jadi ancamannya memang nyawa. Hakim itu ancamannya nyawa. Mau berbuat adil, ya, dia merasa ada ancaman jiwa. Bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada keluarganya. Ya. Tidak berbuat adil, taruhannya adalah surga atau neraka. Kan gitu ya. Jadi kadang-kadang terjadi perang batin bagi seorang hakim. Ya. Makanya hakim itu minta gajinya juga dinaikkan kan gitu ya. Gajinya minta dinaikkan. Ya kalau saya mah wajar-wajar saja begitu selama memang profesional kan gitu ya. Ya memang beresiko ya, berhadapan dengan sekian banyak orang. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada yang bersengketa, hendaklah keduanya menyampaikan persengketaan itu kepada hakim. Ini makna dari hadis ini. Harus ada orang yang menengahi. Lantas, hakim di dalam memutuskan sengketa tersebut harus didasarkan kepada bukti-bukti yang nyata. Ya, yang melaporkan harus menyertakan bukti, yang dilaporkan harus berusaha memiliki alibi yang kuat. Ya, bagaimana dia bisa mempertahankan dirinya seperti tuduhan dari orang yang melaporkannya. Kan itu begitu. Nah hadirin, kenapa harus ada bukti? Bukti itulah yang menjadi landasan kebenaran dari sebuah peristiwa. Karena kalau Islam tidak mengatur adanya bukti dalam setiap persengketaan, maka orang akan mudah sekali untuk menjatuhkan orang lain hanya dengan kekuatan-kekuatan materi yang dia milikinya. Ya, ada bukti saja sekarang.
Harus ada bukti saja bisa direkayasa kan begitu ya. Ketika untuk menjatuhkan orang lain. Apalagi kalau tidak disertai dengan bukti. Ini asas keadilan yang dibangun oleh Islam. Kalau orang benar-benar mencari bukti, ya, itu kan tidak mudah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Karena bukti dalam hukum itu bukan dugaan. Tapi bukti dalam hukum itu harus real. Itu yang mendasari adanya peristiwa. Nah, alat bukti itu wujudnya bermacam-macam. Kalau dalam hukum Indonesia itu ya, ada saksi, ada pengakuan. Nah, pengakuan itu bisa jadi bukti itu. Ya, bisa jadi alat bukti. Kalau sudah ada pengakuan ya sudah. Ya, ini ada saksi. Kan tidak mudah mencari saksi Bapak Ibu. Ya, tidak mudah. Kalau orang berperkara di pengadilan, itu kan membutuhkan biaya yang tidak murah. Ya. Tidak murahnya begini, kalau harus pakai pengacara, jelas biaya pengacaranya. Terus nanti mendatangkan saksi, jelas membiayai saksinya itu. Akomodasinya kan ditanggung oleh yang mendatangkan saksi itu. Apalagi kalau saksinya saksi ahli. Sekali mendatangkan saksi ahli itu tidak kurang dari 15 juta Bapak Ibu. Ya, itu saksi ahli. Ya, saksi biasa saja. Ya, ya. Kalau misalkan tempatnya jauh misalkan ya. Ya, transportnya, makannya. Ya tidak kurang dari 500 sampai dengan 1 juta ya keluar. Kalau dekat-dekat minimal 300.000 ya keluar kan gitu ya. Jadi tidak mudah. Nah, itu dibuat tidak mudah itu agar orang tidak mudah untuk memberikan tuduhan. Ya, tidak mudah melaporkan ya, peristiwa yang sesungguhnya tidak benar. Karena ketika dia menuduhkan sesuatu yang tidak benar, dia telah melukai orang lain. Dalam Islam, ini disebut dengan dia telah menzolimi orang lain. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kata Rasulullah di dalam hadis, kelak di hari kiamat itu ada seorang yang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Dia datang dengan pahala sholatnya. Dia datang dengan pahala puasanya. Dia datang dengan pahala zakat, sodakoh, infaknya. Dia datang dengan pahala-pahala kebaikan yang lainnya. Tapi ada satu ya, yang menyebabkan dia bangkrut. Yaitu dia pernah menzolimi orang lain. Ketika berada di dunia. Nah, kelak di akhirat, kata Rasulullah, orang yang telah menzolimi orang lain, pahala yang sudah dia bawa tadi akan diberikan kepada orang yang dizoliminya. Kalau pahalanya tadi itu tidak cukup, maka dosa orang yang dizolimi ini akan diberikan kepada dia. Ya, itulah disebut sebagai orang yang bangkrut. Maka jangan mudah menzolimi orang lain. Jadi hadis ini hadis yang mengajari kita tentang bagaimana kita berikhtiar melakukan sesuatu secara adil. Karena ancaman Rasulullah tadi, kalau kita tidak berlaku adil, kita menzolimi orang lain, maka kita akan menjadi orang yang bangkrut. Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya apa yang kita lakukan di muka bumi ini, ibadah kita, amal-amal soleh kita,
tidak akan berarti apa-apa di akhirat nanti hanya gara-gara kita menzolimi orang lain. Bentuknya apa saja. Ya. Menzolimi itu bentuknya apa saja. Baik dengan fisik, ya, ya ataupun dengan perkataan, atau dengan sikap. Ya. Dengan sikap menzolimi orang lain. Ketika ada orang yang merasa terzolimi, hati-hati. Kita akan menjadi orang yang muflis. Akan menjadi orang yang bangkrut. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-77. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat nanti, juga tidak akan pernah mensucikan mereka. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Yang dimaksud dengan menukar janji atau sumpah, Bapak Ibu, artinya kita tidak boleh merekayasa baik janji maupun sumpah. Kalau janji kita berusaha mengingkari atau kita memiliki alasan orang lain telah berjanji kepada kita padahal sejatinya dia tidak punya janji hanya karena dia ingin mendapatkan keuntungan. Itu artinya dia telah menukar janji kepada Allah itu dengan sesuatu yang sangat rendah. Ya. Sangat rendah, sangat murah. Ya. Jangan pernah sekali-kali ya, kita mengingkari janji atau kita berpura-pura mendapatkan janji dari orang lain. Karena itu perbuatan yang nista. Juga kita tidak boleh bersumpah dengan sesuatu yang tidak sebenarnya. Hanya karena ada keuntungan yang ingin kita peroleh. Ya bahasa sederhananya sumpah palsu. Ada nggak orang yang bersumpah palsu? Banyak ya. Ada orang diminta untuk melakukan sumpah palsu, saksi, ya jadi saksi kemudian disumpah. Dia bisa memberikan kesaksian sesuatu yang tidak pernah dilihatnya. Hanya karena dia dibayar beberapa rupiah, kan begitu. Kan ada yang begitu. Ya orang yang melakukan seperti itu, dia telah berbuat nista karena telah menjual sumpah yang sesungguhnya mulia, itu menjadi murah hanya karena dengan beberapa rupiah. Maka Bapak Ibu kalau diminta untuk bersumpah, kalau memang kita tidak mampu dan tidak ada yang perlu kita sumpahi, ya kita tidak perlu untuk melakukannya. Karena setiap saksi itu kan harus diambil sumpahnya dulu itu. Ya. Kalau Bapak Ibu diminta oleh orang untuk memberikan kesaksian, kan Bapak Ibu akan disumpah terlebih dahulu itu. Disumpah supaya memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya. Tapi kadang-kadang kejujuran itu terkalahkan oleh tadi. Ya, terkalahkan oleh hal-hal yang bersifat materi. Sehingga dia berani itu untuk membeli sumpah yang harganya mahal hanya dengan beberapa rupiah. Dan sekarang mudah Bapak Ibu ya.
Ada kasus-kasus misalkan begini. Ada orang, anak angkat misalkan ya. Orang tua angkatnya sudah meninggal dunia. Dia menguasai seluruh hartanya. Nah, ketika dia menguasai seluruh hartanya, ternyata waris dari orang tua angkatnya melakukan gugatan. Nah, kan gitu ya. Melakukan gugatan. Nah, posisinya kan anak angkat akan kalah tuh sama ahli waris. Karena anak angkat berhaknya hanya sepertiga saja. Nah, akhirnya anak angkat ini mencari orang ya, dibayar untuk memberikan kesaksian bahwa harta yang diperolehnya dari orang tua angkatnya itu bentuknya hibah. Nah, misalkan gitu. Dibayar dia. Itu sangat mungkin terjadi karena dia ingin menguasai seluruh hartanya. Ya, kan anak angkat dulu pernah kita bahas ya. Anak angkat itu hanya dapat sepertiga dari wasiat wajibah karena dia tidak berhak mendapatkan waris. Sementara ahli warisnya ada adiknya, ada kakaknya, mungkin kan itu ahli waris. Nah, karena dia tidak mau kehilangan hartanya, dia menyuruh orang untuk melakukan sumpah palsu. Ini kan tragis Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Dan banyak sekali peristiwa itu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karena bisa jadi tidak paham dengan ancaman orang yang melakukan sumpah palsu. Padahal ancamannya Allah di dalam ayat ini mengatakan Allah tidak akan mensucikan. Maksudnya tidak akan mensucikan itu Allah tidak akan mengangkat dia ke surga. Orang yang melakukan sumpah palsu itu dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Kan Allah mengatakan wala yuzakim, tidak akan disucikan. Para mufassir mengatakan itu tidak akan diselamatkan dari api neraka. Wallahu ma'adzabun alim. Baginya adalah siksa yang pedih. Disitulah pentingnya kehati-hatian kita. Maka kita harus selalu mengingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentang pentingnya kita berbuat adil, tidak mudah berbuat zalim, karena ancaman yang Allah berikan begitu keras kepada orang yang berbuat zalim ya, dan kepada orang yang tidak berbuat adil. Hadirin, keadilan itu kan menjadi kebutuhan asasi setiap orang. Ya, ya coba aja. Ibu-ibu aja kan tidak mau dimadu, gara-garanya gimana? Bu, madu itu enak ya Bu, manis. Tapi kalau dimadu kan tidak suka ya Bu ya. Sebabnya kenapa? Sebabnya khawatir tidak mendapatkan keadilan. Kan gitu. Intinya kan itu. Ayat Al-Qur'annya juga mengatakan apa? Mengatakan kalau kamu tidak berbuat adil maka gimana ayatnya? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi kalau kamu tidak bisa berbuat adil ya satu saja. Bapak-bapak bisa berbuat adil tidak? Namanya manusia itu tidak bisa berbuat adil ya. Ya makanya satu aja. Itu kan artinya saya hanya ingin mengatakan bahwa keadilan itu kebutuhan asasi setiap orang. Seorang anak, Bapak Ibu, walaupun bersaudara, kalau orang tua memberikannya dengan sesuatu yang berbeda, dia akan merasa mendapatkan ketidakadilan. Seorang anak loh, mensikapi kepada orang tua. Ya. Misalkan ada orang tua ngasih kakak 20.000, ya, yang sudah mahasiswa, ngasih adiknya yang masih SMP 10.000. Adiknya protes tidak? Protes. Protesnya terkait dengan masalah keadilan. Karena menurut dia, keadilan itu harus sama rata. Itu kan perspektif anak. Nah, kita beritahu. Nah, justru yang ayah kasih ini kan adil. Kakakmu sudah mahasiswa. Kebutuhannya lebih banyak daripada kamu yang masih SMP. Jadi keadilan itu tidak harus sama rata.
Keadilan itu proporsional, menempatkan pada tempatnya. Lah kalau kakakmu dapat 10.000 padahal dia kuliah, ya harus ngisi bensin, nanti tidak makan siang. Kan dipahamkan seperti itu. Tapi kita lihat reaksi pertama anak ketika tidak suka, itu karena terkoyak menurut mereka rasa keadilannya. Kan begitu. Si istri akan marah kepada suaminya ketika suami tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga. Itu kan asas keadilannya yang dikoyak, artinya yang dipertanyakan begitu. Yang dipertanyakan. Berkeluarga itu sama dengan tidak berkeluarga karena suaminya lebih asik di kantornya. Ya kan ada tuh suami yang gila kerja kan itu ya. Kantor aja. Pulang itu kalau butuh aja kan. Itu kan rasa keadilannya. Disitulah maka kenapa Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah keadilan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi poin-poin yang mestinya kita pahami dari hadis yang ke-33 dari Arba'in Nawawi ini adalah yang pertama bahwa setiap ada perselisihan yang terjadi antar kita, maka hendaklah angkat seorang penengah. Kalau formal berarti hakim ke pengadilan ya. Tapi kalau tidak formal berarti di keluarga kita ya, atau warga masyarakat lah gitu ya. Kalau tidak, kalau kita tuh begini kan, kalau pengadilan itu kalau sampai ke tingkat kepolisian kan itu ya. Kalau ada tindak pidananya, kalau ada melaporkannya. Tapi kalau tidak sampai ke sana, ya mungkin hanya warga saja berarti RT-nya, RW-nya kan gitu. Kalau dalam lingkup keluarga ya berarti suaminya. Kalau antar keluarga suami istri berarti wakil dari suami dan wakil dari istri. Itulah hakim diatur ya. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an kalau terjadi perselisihan antara suami istri, maka hendaklah datangkan hakim satu orang dari istri dan satu orang dari suami. Ini dalam lingkup yang terkecil. Ya. Jadi perselisihan itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Sunatullah begitu. Tapi Islam pun memberikan solusi bagaimana cara penyelesaiannya. Maka dalam skup yang terkecil tadi sudah disampaikan, sampai ke tingkat yang terbesar berarti sampai ke tingkat pengadilan. Maka itu hakim. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempersoalkan sesuatu ya untuk kita persoalkan ya, kita kasuskan, maka kita harus memberikan bukti dari sebuah peristiwa itu. Dan hakim, baik hal yang terkecil maupun yang terbesar, hakim itu dalam memutuskan persoalan harus didasarkan kepada bukti. Bukti itu segala sesuatu yang menjelaskan dan menunjukkan kebenaran dari peristiwa yang terjadi. Agar kita tidak mudah untuk memberikan tuduhan kepada orang lain. Ada kasus yang terjadi di masyarakat Bapak Ibu. Ada kasus yang terjadi di masyarakat begini. Tapi ini terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Ada suami istri yang kos. Ya, suami istri yang kos di rumah seseorang. Nah, kebetulan rumah itu juga punya anak yang anaknya sudah berkeluarga. Rupa-rupanya si istri yang kos tadi itu tidak merasa puas dengan suaminya. Jadi suaminya kurang memberikan layanan lah begitu ya. Nah, terjadilah suka antara si istri yang kos dengan anak dari yang punya kos. Ya, anak ini sudah punya istri juga, anak yang punya kos itu. Akhirnya, mohon maaf, terjadi hubungan intim
antara istri yang kos tadi itu dengan anak yang punya kos. Hubungan intim suami istri berjalan cukup lama sampai dengan ketahuan. Ya, ketahuan oleh suaminya. Suaminya marah, bawa pedang, mau membunuh si anak kos tadi itu, anak yang punya kos tadi itu mau membunuh, akhirnya dilerai oleh masyarakat. Ketika ditanya oleh masyarakat, ternyata si istri yang kos itu ya suka, si anak yang ini juga ya suka. Jadi suka sama suka. Pada waktu itu ya belum ada undang-undang tentang apa namanya perzinahan kayaknya kalau ketika itu ya. Kalau suka sama suka maka tidak bisa dipidana ketika itu ya. Nah, tidak bisa dipidana. Akhirnya disepakatilah diselesaikan di tingkat masyarakat yang menyelesaikan RW akhirnya. Yang menyelesaikan RW. Jadi tidak sampai dilaporkan. Ya, walaupun sebenarnya kalau undang-undang sekarang kan si istri ya yang merasa teraniaya itu bisa melaporkan atau si suami yang kos tadi itu bisa melaporkan ke kepolisian. Jadi menjadi tindak pidana perzinahan. Kalau sekarang kan bisa begitu. Kalau sama-sama sudah menikah gitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini contoh bahwa sebuah peristiwa tidak sampai dilanjutkan kepada lembaga formal, cukup diselesaikan oleh hukum di tingkat masyarakat. Nah, hakimnya adalah pejabat masyarakat sendiri, ya RT atau RW dengan sanksi-sanksi tertentu. Kalau ini sanksinya kan yang kos di situ suami istri tidak boleh tinggal lagi di situ. Urusan suaminya mau mencerai istrinya itu urusan dia kan gitu ya. Tapi intinya masyarakat tidak menginginkan mereka berada di tempat itu lagi. Begitu juga dengan anak yang kos tadi itu, anak yang punya kos. Ya, anak yang punya kos itu diminta untuk pergi dari kampung itu. Ya. Yang tadinya tinggal bersama ibunya, dia harus pisah sekarang dengan ibunya. Jadi itu sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Dan itu sah-sah saja. Dan ada bukti nyata, buktinya adalah pengakuan, kan gitu. Ya, pengakuan si perempuan yang memang suka, pengakuan si laki-laki yang juga memang suka, bahkan mereka sudah menyampaikan berapa kali melakukan hubungan intim. Itu adalah pengakuan. Jadi pengakuan sudah menjadi alat bukti. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tatanan yang dibuat oleh syariat agama kita agar semuanya bisa mendapatkan keadilan dan tidak setiap orang bisa berbuat zolim kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan kita belajar hadis ini akan semakin menumbuhkan kesadaran diri kita untuk tidak mudah ya menuduh orang lain, menzolimi orang lain, juga tidak mudah berbuat zolim kepada orang lain. Justru kita harus memiliki semangat bagaimana di dalam mengelola apapun dalam kehidupan masyarakat kita, maka keadilan itu harus menjadi panglima yang kita tegakkan terlebih dahulu. Ya, harus menjadi panglima yang ditegakkan terlebih dahulu. Jangan sampai ada sebagian yang kemudian dirasakan itu menzolimi dirinya. Walaupun ketika berhadapan dengan orang banyak kan tidak bisa kita mengakomodir semuanya. Pasti ada yang orang merasa suka dan ada yang merasa tidak suka. Tetapi ketika sudah menjadi kesepakatan bersama dan kesepakatan itu didasarkan kepada keadilan, maka bagi yang tidak suka mestinya harus tunduk begitu. Ya. Tidak bisa dia memisahkan diri berdalih bahwa saya tidak sepakat dengan keputusan itu. Itu sebenarnya tidak bisa. Selama keputusan yang dibuat itu keputusan bersama, ya, kemudian terbanyak dan asas keadilannya itu sudah benar-benar ditegakkan, kan begitu. Persoalan ada orang yang tidak suka, itu mah urusan lain, kan begitu. Berarti hawa nafsunya yang tidak mudah menerima tentang keadilan. Atau kefahaman tentang masalah keadilan itu yang belum dia miliki. Mungkin tidak pernah ikut kajian di Masjid Al-Ikhlas ini, gitu ya. Maka perlu diajak ngaji di sini. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu Isya sudah tiba jadi tidak membuka sesi tanya jawab. Kita akhiri dengan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.